Nah, sesuai dengan bahasanya. Kalau di sini orang-orang pintar dianggap dewa. Ya, orang-orang pintar dianggap begawan. Lah kalau di sana apa kira-kira ya paham, dewa dan begawan. Lah paham mereka itu nabi dan malaikat, ya sudah. Di mana-mana yang dibicarakan ya nabi, malaikat adalah orang terpilih. Nggih, betul. Nah, pertanyaannya waktu dipilih itu seksinya siapa? Jadi otomatis orang yang menyiarkan agama di sini itulah sifat keirian, kedengkian mereka dengan negara kita, dengan bumi Nusantara kita itu loh sebenarnya. Kalau nggak iri, nggak dengki, nggak mungkin. Untuk apa agama kok diberikan pada orang yang sudah beragama? Kecuali kalau orang sini, nah mungkin yang dimaksud orang sini nggak beragama itu nggak punya label agama mungkin. Tapi nggak tahu kalau batasnya orang sini itu sudah selalu berketuhanan yang tinggi. Sebelum ada agama. Sebelum ada agama-agama yang bermerek itu. Makanya sekarang itu orang itu banyak yang mengejar merek, tapi melupakan Tuhan yang sebenarnya. Kemarin saya melihat berita Pak terkait jamaah haji yang di Arab sana. Itu kan banyak orang-orang yang meninggal gitu, bahkan ratusan. Itu kok saya miris, kenapa kok nggak ada yang ngurus petugasnya gitu loh Pak, dibiarkan aja di pinggir jalan sampai dipakai tontonan orang lewat. Nah, rasa kemanusiaannya itu di mana Pak Darno? Karena orang yang datang ke sana meninggal bukan tamu orang sana, itu tamu Allah, ya biar Allah yang ngurus. Makanya jangan salahkan kalau di sana nggak diurus dan lain sebagainya. Wong ke sana itu tamu Allah kok, bukan tamu manusia kok. Sana kan cuma mengelola. Betul. Datang ke sana dikasih karcis bayar sekian, ya sudah. Tentang mati, tentang hidup dan lain sebagainya karena itu tamu Allah, ya sudah biar Allah yang mengurus. Nah, untung-untungan masih ada yang dikubur. Kok gak digeledak-geledak no, karena menunggu uluran tangan dari Allah. Makanya kita jangan nuntut kenapa di sana, apakah nggak punya peri kemanusiaan. Orang sana sudah tahu bahwa ini bukan tamu saya. Tak jarno ae kan. Ya jarno ae. Nah, kalau dia berbuat apa-apa takut salah nanti. Oh ini bukan urusan saya. Orang belum duit tamu. Orang belum duit tamu. Lapo belum ngurusi. Nah, kan secara logika seperti itu. Maka jangan mengeluh kalau di sana itu orang yang tersesat dibiarkan, bahkan orang yang kecelakaan disuruh ikhlas dan lain sebagainya. Masalahnya dia di sana bertamu kepada Allah, bukan bertamu kepada rakyat yang ada di sana. Nah, nabi, wali itu kan katanya kan orang-orang pilihan gitu dari yang namanya Tuhan. Bukan seperti itu Pak. Nah, dan saya itu berpikir dalam benak saya, terus parameter Tuhan sendiri itu yang termasuk orang-orang pilihan Tuhan itu parameternya apa Pak Darno? Saya pikir sampai ke situ Pak. Nah kalau dipikir waktu dipilih dia ada saksinya enggak? Nah itu loh Pak. Kan dirinya sendiri atau orang lain yang melihat itu yang ngeklaim bahwa itu adalah orang pilihan. Sekarang gini aja loh, saya itu orang bodoh, saya itu orang nggak ngerti. Tapi kebanyakan orang yang mungkin yang pikirannya itu masih pendek, menganggap saya orang pintar. Akhirnya nanti diberitakan bahwa Pak Darno itu orang pintar. Tapi apakah selama ini saya pernah mengeklaim diri saya itu pintar? Kalau saya ditanya jawab itu karena dengan logika saya dan pikiran saya sendiri. Dan ini bukan pilihan Tuhan atau pilihan Allah. Ini pilihan saya sendiri. Saya yang memilih bisa menjawab pertanyaan itu. Dan karena saya tidak diam, karena saya juga belajar. Nah kebetulan yang ditanyakan sesuai dengan apa yang saya pelajari. Nah kalau itu pilihan Tuhan, maka saya mengklaim dirinya nabi, mengklaim dirinya wali. Yang ngeklaim, yang melabeli itu manusia itu sendiri. Gitu loh. Nah sesuai dengan bahasanya. Kalau di sini orang-orang pintar dianggap dewa. Orang-orang pintar dianggap begawan. Lah kalau di sana apa kira-kira ya paham, dewa dan begawan. Lah paham mereka itu nabi dan malaikat, ya sudah. Di mana-mana yang dibicarakan ya nabi, malaikat adalah orang terpilih. Betul. Nah pertanyaannya waktu dipilih itu seksinya siapa?
Gitu loh. Orang sini itu banyak yang bisa menulis syair yang indah-indah, bahkan di dalam syair itu juga pituduh yang bagus. Namanya pujangga. Tapi namanya juga pujangga. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan. Jadi nggak ada bedanya. Orang yang bisa mengarang tentang Al-Quran dan lain sebagainya mungkin juga sama dengan orang-orang sini yang mengarang kidung. Bahkan artinya lebih mudah dipahami kidung daripada kita tuh memahami bahasa-bahasa dari luar. Coba kalau gitu sudah jelas, ono kidung rumeksa ing wengi. Tuh. Teguh hayu luputa ing lara. Coba. Berarti intinya tidak ada gitu Pak, orang-orang itu mengklaim dirinya sebagai orang-orang pilihan Tuhan sebetulnya. Nah kalau orang sudah mengklaim dirinya orang pilihan Tuhan, ya itulah segila-gila manusia sebenarnya. Bukan sepandai-pandainya dan sepinter-pinternya. Orang di sini bergelar sarjana itu sesuai dengan kuliahnya. Betul. Orang yang bergelar dosen itu juga sesuai dengan ilmunya. Yang memberi gelar orangnya sendiri ataukah negara yang memberi? Tapi kan jelas ada sertifikatnya. Nah kalau nabi sama wali, mana sertifikatnya? Coba. Apalagi orang zaman dulu tuh orang masih sedikit. Jadi setiap ada orang yang berperilaku baik dan lain sebagainya, maka banyaklah orang berbondong-bondong mengikuti dan seolah-olah inilah orang yang bisa diajak bicara, bisa dimintai pertolongan dan lain sebagainya. Maka di situ akhirnya dipuja-puja bahwa orang ini adalah orang pilihan. Seperti itu. Karena apa? Ya karena minimnya orang. Nah sekarang orang yang mempunyai kecerdasan, mempunyai keahlian setingkat wali yang katanya Majedub, yang namanya Kutub, paling-paling gelarnya juga profesor. Coba, kalau dulu ada seorang panutan yang berjalan dari Surabaya ke Demak dengan jalan kaki nyampe di sana. Masalahnya apa? Memang waktu itu belum ada alat transportasi. Jadi mau nggak mau ya harus jalan kaki. Nah karena alam waktu itu belum tercemari oleh kimia dan lain sebagainya, maka kadang-kadang dengan tekad yang tinggi, dengan sebutan atau pemaksaan napas kita sendiri itu kadang-kadang kita tiba-tiba terbang dengan dayanya alam. Nah itulah orang yang dinamakan sakti atau wali atau wakil Tuhan. Nah sekarang tanpa harus menahan napas, tanpa harus komat kami, tinggal duduk dari Surabaya ke Jakarta cukup membayar berapa ratus ribu dengan kecanggihan orang yang menciptakan pesawat. Makanya kalau orang sekarang tuh mau mengikuti jejak orang-orang terdahulu dengan ilmunya yang bisa ngilang dan lain sebagainya, kalah dengan teknologi yang sangat canggih sekarang. Waktu dulu kontak batin dengan jarak jauh nggak sebanyak sekarang yang bisa, hanya sedikit orang yang bisa. Kalau sekarang dengan mengandalkan ini, jangankan dari Surabaya ke Jakarta, bahkan dari sini ke Amerika itu loh, nggak perlu nunggu waktu lama. Coba mungkin selisih 1 menit itu sudah kelamaan. Coba. Nah, apakah ini sudah pernah dibayangkan oleh orang-orang yang beragama itu? Masa orang lain sudah bisa menciptakan alat yang secanggih ini? Nah orang-orang itu masih ribut dengan kitabnya. Coba. Terus apa yang dihasilkan sampai sekarang? Makanya Jawa ini harus bangkit kembali, harus jaya kembali ya. Masalahnya itu. Karena orang Jawa itu sekali nanam, bukan hari ini kita berhasil. Tapi menunggu sampai saatnya panen. Dan telaten. Gitu. Nah kita mau ke surga dengan membayar sekian, nanti mati ditunggu sudah nyampe sana. Coba. Nah, terus nanti cara membuktikannya dengan cara apa coba?
Karena dengan amal itu diberikan, nanti juga diterima oleh orang. Terus yang memutar uang itu juga orang lagi, bukan malaikat atau Tuhan itu yang mengelola. Coba, kalau dibelikan material, dibuat bangunan, yang menikmati juga manusia lagi. Nah, kalau terus urusannya ke sana kemana? Makanya jangan mikir ke sana, supaya tidak ke sana dan kemari. Akhirnya menjadi orang bingung. Nah, akhirnya bingung di tengah jalan, jadilah penganut golongan orang yang percaya pada seseorang yang dinamakan umat, supaya tidak edan. Nah ini Pak, kita lanjutkan ke titipan pertanyaan dari teman-teman Pak Darno. Yang pertama itu, asal usul manusia dari siapa dan kenapa menciptakan bermacam-macam suku? Monggo Pak Darno dijelaskan. Ini juga sebenarnya orang yang mengingkari takdirnya. Mau tanya kok asal usul manusia dari mana? Ya asal usul dari dahulu, ya dari bapak dan ibu. Nah kalau ditanya nanti pusatnya sumber dari bapak dan ibu. Lah kamu kok memikir ke sana, wong kamu yang dibuat di sini aja kamu lupa. Bapak ibumu bahkan masih kamu sudah gak percaya lagi. Nah ngapain harus mikir jauh ke sana? Yang ke sana ya biar wong kita sekarang nyatanya ada yang membuat juga bapak dan ibu. Tanpa ada bapak dan ibu kita gak meletek dari watu, tidak meletek dari kayu. Mbok pikiran itu jangan mikir jauh ke sana. Mendingan apa yang ada sekarang nikmatilah, maka hormatilah bapak dan ibu karena dia adalah Tuhan yang kelihatan. Nanti dihubungkan, oh itu hanya sarana bapak dan ibu. Lah sarana mau nggak sarana tanpa bapak dan ibu? Apakah tiba-tiba Tuhan itu terus melahirkan kita? Kan nggak mungkin. Seandainya hari ini ada orang lahir tanpa bapak dan ibu, ini malah nanti disembah malah. Bahaya. Kok sapi itu nggak pernah asal usul sapi itu gimana? Atau kambing itu nggak pernah tanya? Asal usul kambing itu dari siapa kok nggak pernah tanya? Kok dia juga menerima dengan keberadaan yang saat ini dan hari ini di sini? Loh kok manusia itu kurang gawean tuh kok mikir asal usul dan lain sebagainya. Seandainya tahu terus mau apa? Kira-kira. Maka yang namanya Adam ya kita pikir Adam itu adalah sosok laki-laki berarti bapak. Hawa adalah sosok perempuan berarti ibu. Nah kalau ditanyakan bapak dan ibu, bapak dan ibunya dilahirkan oleh siapa? Ya otomatis dilahirkan oleh mbah. Nah, mbah dilahirkan siapa? Buyut. Buyut dilahirkan siapa? Ya Canggah. Sudah urut sampai kira-kira kamu menamai leluhurmu itu siapa? Ya sudah. Simpel Pak sebetulnya ya. Nah untuk apa toh? Kita mikir besok mau ngangsur bank itu loh ngeluh. Ngapain mikirin asal usul manusia dari mana? Kok kemenyek men? Nah tanya begitu itu mestinya begini. Sudah mbah atau Pak saya tunjukkan asal usul saya. Karena itu mungkin juga butuh biaya. Saya ada biaya sekian. Ayo tunjukkan asal usul kita. Nah kalau seperti itu nggak tahu lagi, tapi hanya tanya asal usul manusia itu dari siapa? Ya berarti kamu mengingkari asal usulmu. Semua makhluk hidup, ada hewan, tumbuhan, manusia itu katanya kan ciptaan Tuhan gitu Pak. Nah, terus hewan diciptakan Tuhan selain untuk dikonsumsi, itu tujuannya untuk apa Pak? Tujuan hewan itu ya tujuannya hidup. Ya termasuk manusia ini karena keserakahannya maka daging hewan pun dimakan oleh manusia. Gitu loh. Nah kenapa manusia nggak makan manusia? Pernah ada kejadian seperti itu. Karena tidak elok maka dimungsuhi bersama-sama orang yang memakan daging manusia dimatikan. Gitu loh. Bahkan hewan sendiri juga ada yang memakan hewan seperti harimau, seperti singa. Di mana ada hewan yang agak lemah ya dimangsa. Bahkan sampai sekarang burung juga memakan ulat, makan ikan dan lain sebagainya. Nah tujuan dari Tuhan untuk menciptakan itu apa? Ya untuk hidup ini loh, supaya hidup, cuman itu aja. Setelah hidup apa? Mati, ya sudah. Nah sebelum mati maka harus ada perkembangbiakan.
baik hewan atau manusia itu. Nah, supaya apa? Ya supaya dunia ini nggak sepi. Sudah terlanjur dunia dipoles, dihias seperti ini, terus tiba-tiba punah. Terus bagaimana nanti dunia ini?